Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, apa kabar? Baik. Mendengar kisah sengsara, sepintas kita seperti mendengar berita duka cita, kisah sedih. Begitu kan? Ya. Dalam kisah ini, Yesus Sang Juru Selamat, utusan ilahi, yang menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih, tokoh yang baik dan peduli akan nasib orang, yang memperhatikan dan menyembuhkan orang sakit, yang mengajar dengan otoritas, akhirnya harus mati secara terhina karena persekongkolan elit agama. Dia ditangkap dan dimasukkan dalam lorong bawah tanah yang gelap. Di mahkamah agama didakwa sebagai penista agama, orang yang menghujat Allah. Di depan Pilatus, elit agama berhasil menghasut banyak orang. Pilatus pun terpaksa melawan hati nuraninya karena orang banyak berteriak, "Salibkan dia." Para murid lari ketakutan. Akhirnya Yesus diserahkan Pilatus kepada para pemimpin agama untuk dihukum mati. Kemudian dia didera, punggungnya yang penuh bekas deraan diletakkan salib berat, dipaksa memanggul salib, bercucuran darah hingga bukit tengkorak, dan akhirnya mati di atas salib. Ini kita dengar dalam kisah sengsara Tuhan Yesus. Judulnya, inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dalam kisah ini peristiwa-peristiwa yang diceritakan adalah kisah sedih. Saudara-saudari, bukankah Injil itu adalah kabar gembira? Bukankah kisah sengsara ini kabar sukacita? Kepada kita diperdengarkan Injil itu yang adalah kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Bukan berita sedih, tetapi berita sukacita. Maka pertanyaan kita adalah, di mana persis letak kabar sukacita dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan? Di mana gembiranya? Di mana sukacitanya? Saudara-saudari, sebelum kisah sengsara diperdengarkan, dinyanyikan, atau ada bait pengantar Injil yang bunyinya demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sengaja dipilih sebagai pengantar untuk merenungkan kisah sengsara Kristus. Maka sebenarnya kita sedang merenungkan kisah hidup atau liku-liku hidup laki-laki, boleh ditambah yang tak laku-laku,
seorang rabi Yahudi, pengajar unggul yang merendahkan dirinya, yang taat kepada Allah bahkan sampai mati, dan mati secara hina. Dalam teks bait pengantar Injil dirangkum misteri salib dan kematian Kristus. Karena ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa, Yesus rela wafat disalib. Kehendak Allah Bapa lah yang diikuti, yang membuat dia rela mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Disinilah letak warta gembira, kabar sukacita dari kisah sengsara. Ada manusia yang karena ketaatan penuh kepada kehendak Bapa, rela mati sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia tahu bahwa dirinya akan ditolak oleh pemimpin agama yang bersekongkol untuk menyingkirkannya. Apa yang diketahui ini disampaikannya kepada muridnya. Beberapa kali dia mengatakan demikian. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia dengan hukuman mati. Kendati pun dikatakan beberapa kali, tapi para murid sibuk dengan pikiran masing-masing seraya berdiskusi siapa dari antara mereka yang paling besar. Demikian nanti ketika terjadi penangkapan Yesus, semua murid meninggalkan Yesus. Semua peristiwa ini disikapi Yesus dengan arif, bijaksana, lemah lembut, dan tetap mengendalikan diri. Dia setia, tidak melarikan diri. Dia taat kepada Dia yang mengutusnya, yakni Allah Bapa. Penderitaan dan salib yang digambarkan dalam kisah sengsara mau menunjukkan ketaatan manusia kepada Allah. Rupanya masih ada tokoh manusia, yakni Yesus dari Nazaret, yang sama seperti kita, mau taat secara penuh kepada Allah, hingga rela mati di kayu salib. Apa itu dosa, saudara-saudari? Dosa adalah ketidaktaatan kepada kehendak Allah yang mengakibatkan manusia jatuh jauh dari Allah. Tetapi ketaatan kepada Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Allah memperdamaikan kembali manusia yang sudah jatuh dengan Allah. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Dia yang datang dari surga, diutus oleh Bapa, datang ke dunia, merangkul semua manusia untuk membawa manusia kembali kepada Bapa. Dialah wakil kita yang patuh dan taat kepada Allah. Dan ketaatannya ini memperdamaikan kita manusia dengan Allah yang telah putus karena dosa Adam. Ada tokoh yang sama seperti kita, ialah Yesus. Rela mati untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Dia membasuh kita dengan darahnya di kayu salib. Kita boleh berharap bahwa kesaksian yang dibuat oleh Yesus ini diterima oleh Allah, dan kebangkitan Yesus menjadi kesaksian Allah bagi manusia sebagai penegasan bahwa harapan manusia akan kebangkitan akan terpenuhi. Inilah kabar sukacita. Inilah kabar gembira yang membawa harapan, yang menyelamatkan,
Inilah Paskah. Kita merayakan Triduum Paskah, 3 hari Paskah. Dan Paskah pertama kita rayakan dengan bersyukur kepada Allah karena jasa satu orang yang taat dan patuh kepada Allah, kita mendapat bagian dalam kebangkitan. Inilah kebesaran Yesus, Sang Utusan Ilahi, yang kita rayakan pada 3 hari Paskah ini. Satu aspek lain yang sangat menarik, saudara-saudari. Sebengis apapun kejahatan manusia, kekuatan cinta selalu tetap lebih besar. Inilah yang ditampakkan Yesus dalam salib. Dan kekuatan cinta itulah yang menyelamatkan kita. Amin.